Oke, halo teman-teman. Pada video kali ini saya akan mereview sebuah produk, yaitu sebuah tempat duduk untuk bermain game balapan ataupun simulasi berkendara ya. Atau orang biasanya nyebut sim racing, yaitu Flexi Game Seat dengan tipe yang advance. Nah, jadi sim racing ini cocok untuk Logitech G27, G29, G920 dan juga Thrustmaster ya. Thrustmaster yang T300 dan T500 ataupun steering wheel lainnya dengan metode atau mekanisme grip ya di steering wheelnya. Maksudnya tuh yang ini nih. Jadi bagian si steering wheelnya itu bisa ngejepit ke bagian meja ataupun penahannya. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita bakal bahas satu-satu. Jadi ini tuh ada beberapa part, yaitu ada tempat dudukannya yang itu, terus ada ini ya untuk penahan steering wheelnya, dan bagian pedal, juga shifter, dan juga ini ada konektor di tengahnya, ada besi untuk menyambungkan bagian-bagiannya, dan juga ada bagian rodanya. Nah, kita bakal bahas satu-satu. Oke, kita mulai dulu dari tempat duduk ya. Nah, tempat duduknya ini dia berukuran standar ya, dan menggunakan bahan dari kulit sintetis. Nah, kalau bisa dilihat di sini warnanya hitam sama merah. Dan di sini ada logo Flexi Game Seat-nya. Seperti itu. Untuk desainnya gayanya sporty ya. Gayanya racing banget lah pokoknya. Terus dia ada beberapa fitur, yaitu untuk ini ya, satu reclining standar ya, untuk mengatur kemiringan atau posisi duduk saat berkendara atau bermain. Terus yang kedua, ini ada tuas di sini untuk menggeser kursinya ke depan dan ke belakang seperti ini. Nah, kayak gitu. Jadi dengan tuas ini, kalau misalnya kita geser gitu ya, si kursinya itu bisa kita majuin atau mundurin. Nah, kalau misalkan nggak dipencet ini udah kokoh banget. Gitu. Next, kita bahas steering wheelnya ya. Nah, tempat steering wheelnya ini itu dia berbentuknya lempengan ya di sini, dan dia dihubungkan ke konektor yang berbentuk bulat ini. Nah, untuk si steering wheelnya dia support dengan hampir semua steering wheel yang memiliki mekanisme grip. Terus dia bisa diatur ketinggiannya ya dengan cara ini tadi. Di sini ada knob, di sini kita bisa putar. Nah, kalau misalnya kita putar ini, nanti si steering wheel ini bisa kita tarik ke atas gitu ataupun kita dorong ke bawah gitu. Jadi untuk si ketinggian setirnya ini bisa diatur seperti itu. Nah, terus bisa digeser juga maju mundur. Jadi dengan cara di sini kan ada ini ya untuk pengencangnya ya. Nah, di bawah sini. Nah, ini kalau misalnya kita buka, kita rilis, terus ini nanti bisa dimaju mundurin seperti itu. Jadi bisa kita geser-geser untuk istilahnya jarak dari kursi ke steering wheelnya. Dan yang terakhir ini adalah opsi tambahan. Nah, ini bisa kalian dapatkan dengan menambah sekitar 200.000 ya untuk tiltingnya. Jadi si setirnya ini bisa diatur kemiringannya gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan dirasa derajat dari kemiringan steering wheelnya ini terlalu kurang pas, nah teman-teman bisa ngatur di bagian sini gitu. Ini tinggal dikendorin aja gitu. Nah, nanti ini diatur kemiringannya. Untuk saat ini sih udah dikencengin ya, jadi susah untuk dimiring-miringin gitu. Seperti itu. Oke, next. Nah, di sini juga ada tempat shifter ya. Nah, di tempat shifternya ini teman-teman bisa masang modenya di sebelah dudukan atau bisa dipasang di samping setir. Di samping setir sebelah kiri ataupun kanan, karena di sini ada bolongan nih. Nah, kayak gini ya. Nah, teman-teman tuh bisa mindahin si shifternya yang tadi dengan cara ini ya. Nah, ini ngebuka knob yang di bawah. Terus dikendorin, ditarik besinya, terus ditaruh ke bagian besi yang ada di bagian steering wheel. Jadi modenya tuh teman-teman bisa naruh di samping kiri atau kanan,
ataupun di bagian steering wheel di atas, di kiri ataupun di kanan juga. Seperti itu. Jadi modular banget lah pokoknya. Nah, next ini kita bahas pedal ya. Nah, di pedalnya ini si pedal dari steering wheel itu bisa diemur ke lempengan si ini ya, sim racingnya ya. Jadinya si pedalnya ini nggak bakal kemana-mana. Dan juga di sini ada fungsi untuk mengatur kemiringan dari si pedalnya. Jadi teman-teman bisa ngatur segimana nyamannya kaki teman-teman saat bermain game balap ataupun simulasi berkendara lainnya ya, seperti itu. Oh iya, dan juga di sini di pedal ini juga bisa diatur jaraknya. Jadi kalau misalnya dilihat di sini ya, nah dalam sini, nah ini ada knob untuk melonggarkan ini ya, koneksi antara besi yang tadi yang menghubungkan antara dudukan dan steering wheel ataupun pedal. Nah itu nanti bisa dilonggarin, terus nanti digeser untuk mengatur jarak dari pedal ke kursi tadi, seperti itu. Teman-teman juga bisa menggeser sim racing ini dengan mudah karena sim racing ini memiliki sistem roda ya di setiap komponennya dan bisa dikunci, di lock. Jadi ini bisa dibuka kalau misalnya teman-teman mau ngegeser sim racingnya gitu. Kalau misalnya teman-teman udah selesai mainin terus pengen pindahin kemana, itu bisa digeser dengan mudah. Atau teman-teman kalau misalnya mau main, ini bisa dikunci terlebih dahulu agar saat bermain tuh tidak goyang-goyang ya. Jadi kalau misalnya teman-teman main game balap atau apapun ya yang mungkin sedikit rusuh, jadinya si sim racing itu nggak bakal kemana-mana, seperti itu. Dan ini tuh udah cukup kokoh juga ya. Tuh ini udah saya coba goyang-goyangin, dia tetap tidak bergeming. Jadinya teman-teman bakal nyaman dan aman saat bermain game. Harga dari Flexi Game Seat Advance ini ya, itu adalah sekitar 4,3 jutaan ditambah opsi untuk tiltnya, steering wheel itu sekitar 200.000. Dan kalian bisa beli di toko online gitu. Kalau misalnya kalian berada di area Bogor, pengen lihat dulu nih produknya kayak gimana, itu sebenarnya bisa ke tempat si penjualnya. Cuman japri dulu aja via toko online gitu untuk tahu alamatnya. Dan juga teman-teman harus tetap jaga protokol kesehatan ya, karena kita masih di tengah pandemi. Untuk link dari produknya itu bakal saya taruh di deskripsi ya. Oke, next. Kenapa saya beli sim racing ini gitu ya? Karena saya ingin membuat konten terkait racing simulator atau driving simulator. Jadi saya pengen bikin konten-konten yang isinya tuh kayak game-game balap atau simulasi berkendara ya, seperti Euro Truck ataupun American Truck Simulator kayak gitu. Nah nanti untuk konten-konten tersebut bakal saya upload di channel saya yang satu lagi untuk yang gaming ya. Nah itu juga nanti ada di linknya, ada di deskripsi, bakal saya cantumin. Dan kenapa saya milih produk dengan tipe yang advance adalah karena tipe yang advance ini bisa di-upgrade. Jadi teman-teman bisa melakukan upgrade tanpa harus istilahnya ya, mengorbankan komponen yang ada di sini gitu. Kalau misalnya ada tipe yang light gitu ya, itu tuh dia untuk di-upgrade-nya susah. Karena dia cuman cuman ada satu lempengan gitu dan bentuknya tidak seperti yang sekarang. Kalau misalkan yang advance, yang tipe yang sekarang ini, itu nanti bisa dengan mudah di-upgrade untuk menggunakan triple monitor kayak gitu. Dan apabila pengen main simulasi pesawat gitu misalkan, nah nanti ada tuh bisa di-upgrade jadi cockpit juga. Jadi teman-teman bisa pakai joystick di situ. Nah, terakhir kesimpulannya, produk ini adalah pilihan yang tepat ya untuk teman-teman yang pengen merasakan sensasi bermain driving simulator atau game balapan. Karena produk ini memiliki bentuk yang ergonomis ya, seperti yang saya bilang, bisa diatur untuk posisi duduk, posisi setir ataupun pedal gitu ya, kaki. Dan memiliki bahan dengan kualitas yang baik. Nah, seperti itu. Nah, dari segi harga juga masih masuk akal ya, kalau misalnya dilihat dari segi kualitasnya.
Oke, sekian video saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Dan juga nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update dari video selanjutnya. Terakhir saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.